Ya, teman-teman, sambil mengisi weekend teman-teman semuanya ya. Mari kita baca komentar sebentar sekaligus nge-watchlist ya beberapa emiten. Baik, dari Bro Sopi Ilham, update saham. Terima kasih ya Bro, selama ini memberikan support terbaiknya. Terus dari Bro Gayus, Bumi, udah dibahas Bumi ya. Tinggal GIAA-nya ya. GIAA kita bahas nanti ya. Terus Dipa, apa kabar? Dipa udah dibahas Dipa. Dipa itu di mana dibahas ya? Nanti kita bahas deh Dipa deh. Dipa kemarin dibahas ya Dipa ya. Nanti kita bahas ya. Ikut menyimak dari Bro Eko. Makasih Bro Eko ya. Selama ini memberikan support terbaiknya. Doh, katanya ya, doh. Doh nanti kita bahas. Lanjut. Sekali-kali wajahnya tampil doh. Menjadi komitmen saya teman-teman dari awal sampai akhir. Dari awal bukan sampai akhir, dari awal sampai sekarang ya. Saya ingin sebagai laki-laki pegang komitmen. Tenang bro ya, sabar, yang penting manfaatnya didapat ya. Pewon ya, dari Bro Reng. Pewon, nanti kita bahas Pewon. GPRA, nanti kita bahas GPRA. Lanjut PSSI. Lanjut ASHA. Apalagi? Yang paling bawah tetap jadi korban, iya teman-teman ya. Makanya teman-teman kalau kita punya dana teman-teman ya untuk beli saham, upayakan jangan all in ya. Jangan all in, teman sisakan lah cash teman-teman, mau di RDN ataupun di rekening sisakan teman-teman ya. Buat jaga-jaga juga gitu. Kecuali kalau teman-teman memang beli saham-saham yang bagiin dividen, santai aja gitu. Nggak usah khawatir yang bagiin dividen ya. Walaupun nyangkut 20%, 10% tetap aja dapat dividennya per tahunnya. Jadi ada, kenapa suka saya bilang teman-teman ya. Kalau teman-teman sudah tahu di bawahnya gitu ya, arah target bawahnya, teman-teman saya bilang silahkan di average, silahkan didiamkan, atau silahkan teman-teman cut loss gitu. Kenapa saya bilang didiamkan? Karena ada emiten-emiten yang bagiin dividen ya, walaupun turun dia bagiin dividen kok tiap tahunnya gitu. Apalagi laporan keuangannya masih oke. Kalau harga sahamnya fluktuatif ya wajar, nama juga saham turun naik ya. Jadi kalau dibiarkan, maksud saya seperti itu teman-teman. Kalau memang emiten ini bagian dividen, secara valuasi juga bagus, masih murah, santai aja. Maka dibiarkan pun dia akan kembali dengan sendirinya. Biasanya suka ngejar fundamentalnya teman-teman. MDKA ya, sama MBMA. Nanti kita MB, MBMA ya. Terus PGO, nanti kita bahas PGO. Update saham dari Bro ini, ada nih bacanya nih. Bahas request PGO saya nyangkut di 1 2 3, nanti kita bahas ya PGO ya. Berapa persen? Nah, dari Bro Lian Mei ya. Nyangkut di sebuah tahun cuma bilang sabar. Ya gimana tuh teman-teman ya. Kalau di cut loss silahkan, mau dibawa kemana, ke Mina. Mina sudah dibahas ya. Makasih Bro Rudin Mas ya. Nanti ke PGO kita bahas ya. MACD Golden Cross bisa buat ganti MACD Golden Cross di MA200 ya. Kalau saya sekarang sudah tidak menggunakan MACD teman-teman ya. Kalau MACD itu batas garisnya batas garis tengah. Di mana garis tengahnya sudah mulai ditembus teman-teman dan sudah mulai hijau. Nah teman-teman bisa masuk di situ atau pas golden crossnya teman-teman ya. Silahkan aja teman-teman ya. Saya sendiri sekarang menggunakan MA10 aja. Sekarang MACD tidak saya gunakan. IHSG membuat sakit mata merah ya. Merah merona ya. PPRE dan ADI. PPRE, AADI nanti kita bahas. DKHH. Lanjut dari Bro Azril, 3S, sabar, sabar, sabar. Ya apalagi teman-teman ya. Selis sepertinya mulai ditinggal market maker. Selis, kita cek selis ya nanti ya. Makasih sama-sama ya Bro ya. Dari Bro Yara Ahmad ya. Makasih banyak sama-sama ya Bro Gayus ya. YOTF, YOTF, BBKP lagi belum bikin support teman BKB ya. Alis, Alis. Terima kasih katanya ya. Sehat selalu keluarga. Makasih ya Bro Will ya atas komentarnya, selama memberikan dukungan support terbaiknya ya. Salam turut keluarga di rumah Bro Wills ya.
Waktunya istirahat INCF ya. INCF. INCP itu bro. INCF. Bahas PAMG Terawang katanya. PAMG Kebag. Nanti kita bahas Kebag. Mas bahas SMBR. SMBR nanti kita bahas. Dari budidaya cacing hadir semangat. Oh, semuanya sama-sama bro ya. Sehat selalu. Amin. Makasih ya bro ya. Pokoknya yang sehat selalu. Amin. Amin. Makasih ya Bro Gayus ya. Atas komentar WNTD. WNT juga lagi jebol ya teman-teman ya. Waktu itu MTD yang dilongsorkan loh teman-teman. Asal harga wajar naik. Naik harga wajarnya ya. Ini sudah mulai. Nanti kita bahas naiknya untuk harga wajarnya ya. PSDN ISEA katanya. PSDN ISEA udah masuk. ISEA-nya HDFA ya nanti. Terus hadir dari Borreja. Borreja Ahmadi makasih ya. Salam memberikan support terbaiknya. Era dan Mapa ya. Era Mapa ya. Terima kasih sudah bahas ADMR sama-sama ya. Koin, kita bahas koin. Apa aja syaratnya? Syaratnya cuma 3 syarat teman-teman ya yang harus dihindari. LK-nya tetap keluar, ya syaratnya itu ya. Kalau emiten itu masih oke, berarti kan kebalikannya yang tidak oke ya. LK-nya harus keluar, berarti kalau LK tidak keluar tidak oke. Tokohnya tidak bermasalah secara hukum, artinya tokohnya itu manajemennya, direkturnya, komisarisnya, ataupun jajaran direksi lah, tidak bermasalah secara hukum. Yang ketiga hutang, ya kalau hutangnya masih bisa dalam tahap ambang batas wajar ya masih aman, minimal 0,5 lah teman-teman ya. Maksimal itu 0,5 ya untuk hutang itu. Bahan Bitek, apalagi Bitek, Bitel, apa nih? Tara, Arka, katanya. Tara, Arka, Baut. Nanti kita bahas, teman-teman ya. Lanjut Excel. Nuhun kudu mau tanya Excel revenue tumbuh tapi net income-nya sama FSO turun drastis kenapa ya? Revenue tumbuh tapi net income-nya sama FSO bertumbuh. Biasanya teman-teman ya saya suka dengan revenue. Kenapa revenue-nya tumbuh itu bagus? Berarti kan secara penjualan tidak berubah, tapi kalau revenue kan sudah nyambung sama brand teman-teman. Mungkin beberapa sinyal-sinyal dari brand kan sudah masuk ke Excel gitu, Excel apa? XL gitu ya. Ya mungkin kalau bertumbuh ya seperti itu. Mungkin kalau untuk istilahnya net income-nya kan banyak pos-pos yang harus dibayar lebih. Ya mungkin belum ada efisiensi, nanti mungkin kalau sudah ada efisiensi ya secara bertahap dia akan terus dikurangin turunannya akhirnya bisa net income bisa bertumbuh juga teman-teman ya. Ya kalau saya sendiri kan kemarin baru gabung sama friend teman-teman. Jadi kalau net income bertumbuh sangat wajar sekali ya karena kan dua perusahaan digabungkan teman-teman. Artinya kan penjualan bertambah gitu teman. Mungkin kayak kalau net income-nya kan waktu friend itu kan friend sendiri ketika beberapa kuartal mengalami kerugian yang penurunan net income juga gitu ya. Mungkin ya harus diefisiensi pekerjanya ataupun hal-hal yang membuat pengeluaran terlalu besar ya bisa dikurangin lah teman seperti itu ya. MSCI aneh-aneh aja pada udah tahu dari dulu baru sekarang geger. Terkadang gitulah teman-teman. MTEL ya. MTEL. MT itu ada aksi buyback teman-teman. Bahas OKAS sama MD. OKAS. MD. Dari Bro Hidayah semua. CTRA nanti kita bahas CTRA. Julius Chen ya. CTRA. Doid. Terima kasih sudah bahas Doid dan sama-sama ya. Salam berkelimpahan. Amin. Dada sehat selalu. Semoga amin. Makasih ya bro ya. Kalau sampai Ultra Beggar. Dada itu sudah mulai ada di berita-berita kan dikit-dikit nih teman-teman ya. Mudah-mudahan tidak dipom-pom lagi ya. Padi gimana? Apakah bakal ke 50 atau lanjut terbang? Padi sudah dibahas Padi ya teman-teman ya. Nanti kita bahas lagi Padi ya. Hadir nyimak. Terima kasih. Golop katanya. Golop ini punyanya
keluarga Tommy ya. GIAA ya udah masuk ke ini ya, GIAA sudah masuk ya. Niche masuk Niche dari tahun kemarin teman-teman. Niche sudah ya dibahas ya. Atla hancur lebur Atla ya. Sektor apa ini? Ini keuangan teman-teman ya. Silahkan dicek ya. Update Kija, NPGF, lanjut MBTO, Zata masuk juga ke PAMG udah masuk watchlist ya, dan otosnya belum. Master Pepet terus ada giliran teman MPPA udah terlanjur ambil di harga 7.600. Gimana nunggu dulu apa saya katus itu? Harusnya teman-teman sudah melakukan yang namanya planning teman-teman ya. Kalau teman-teman sudah melakukan planning, ini sebenarnya nanti si film pun banyak gapnya kan teman-teman. Nanti mungkin teman-teman harus kalau 7.600 kan lumayan tinggi juga gitu ya. Minimal nanti turunin deh tensinya teman-teman kalau punya dana. Kalau tidak mau cut loss ya, saya sarankan sih teman-teman, saya sarankan ya kalau cut loss kan sudah mulai lumayan teman-teman ya. Sayang juga gitu ya, nanti kalau mau average teman-teman upayakan hasil average-nya di bawah 5.000 ya. Di harga tengahnya aja lumayan, harus di bawah situ 5 ribuan lah. Dan kalau saya pikir 4.000 5.000 masih bisa kejemput nanti gitu ya. Asalkan lagi turun dulu film ya, biarin aja dulu teman-teman ya kalau tidak mau cut loss ya. Kalau cut loss harusnya teman-teman jangan terlalu dalam teman-teman ya, maksimalkan ya. Maksimalkan itu minimal 1 kali ARB deh teman-teman, jangan tinggi, jangan tebal, jangan dalam-dalam ya. Harusnya ketika mengalami kejadian yang lebih daripada batas yang diinginkan teman-teman untuk cut loss, harus cut loss teman-teman ya. Itu cut loss itu ada yang bilangnya diwajibkan teman-teman ya. Dan memang untuk melindungi porto itu kita harus cut loss teman-teman ya. Itu strategi, cut loss strategi ya. Kalau saya sendiri kan kenapa saya suka ngambil di bawah itu jadi santai, walaupun turun saya masih di bawah. Saya tinggal hanya nambah muatan aja gitu. Saya itu lebih prinsipnya teman, lebih baik saya menunggu untuk cuan daripada saya menunggu untuk kejemput, itu aja kalau saya. Adapun beberapa emiten yang harus di average, saya melakukannya bukan di average, tapi beberapa emiten saya hanya menambah muatan aja. Ya, tapi saya sudah tahu tujuannya ke arah mana, sudah tahu begitu teman-teman kalau saya sendiri. Jadi saya cenderung santai. Kenapa saya santai teman-teman ya? Mau market seperti apapun, yang penting kita itu masih ada di dalam, itu yang penting teman-teman. MDRN ya. Baik, kode kanan sih. Jadi tidak semuanya teman-temannya broker AZ itu istilahnya dari kalangan insider sendiri ya. Model XL kan sekarang banyak dipakai sama insider ya. Tapi kan retail punya juga ya. Jadi bukan hanya AZ itu bukan dari kalangan insider aja, tapi dari kalangan bandar pun masih banyak yang pakai AZ gitu teman-teman ya. Jadi jangan terpaku sama itu teman-teman. Yang penting ada informasinya, lihat di insider aja teman-teman. OPMS udah masuk watchlist. INDX saya Sularga, amin, makasih dari Bowie ya. Real yang kena denda ya. Real itu kena denda untuk direktur lamanya teman-teman ya. Tadi saya baca sih, nanti kita bahas ya untuk itu ya. Nunggu lama-lama kena masalah. Iya teman-teman, waduh parah nih sekuritas. Pesat menarik nih, menarik artinya sudah diakumulasi. Nanti kita bahas lagi pesat ya. Malam kembali. Mau tanya kalau ada gap, apakah harus tertutup dengan body atau cukup dengan shadow aja? Terima kasih, sehat selalu, amin. Dari Bro THU 1472. Jadi ada dua versi teman-teman ya, bahwa gap itu harus ketutup. Versi yang pertama adalah gap itu tertutup dengan shadow ya. Itu versi pertama. Yang kedua, kalau gap itu harus ketutup dengan body, teman-teman. Saya sendiri menganut yang kedua, yaitu harus tertutup dengan body. Jadi shadow saya tidak anggap,
Tapi kalau untuk itu tapi untuk day trade teman-teman ya. Nah, untuk day berarti si shadow itu, sorry, si gap itu harus ketutup dengan, kalau saya sendiri dengan body. Bila mana bodinya belum menutup gap ya, walaupun sudah ada shadownya, saya pastikan ya, saya sendiri bahwa emiten itu masih belum tertutup gapnya. Shadow adalah shadow, body adalah body, teman-teman ya. Kalau orang lain mungkin menganggap bahwa si gap itu sudah tertutup dengan shadow, kalau saya enggak. Walaupun dia sudah ada shadownya, tapi kalau masih menganga dengan shadow, itu saya anggap belum ketutup ya. Jadi ketutup saya itu harus dengan body kalau saya sendiri ya. Terserah teman-teman mau menganggap seperti apa, itu bebas teman-teman ya. Yang menang itu adalah market, teman-teman ya. Yang menentukan itu market, tapi saya sendiri ketika ada gap, walaupun dia sudah dijemput dengan shadow, saya anggap itu belum ketutup. Jadi semua shadow itu saya sendiri harus dengan body, teman-teman ya. Oke, itu pandangan saya teman-teman ya. Karena semua orang bisa berpandangan teman-teman. Cuman pandangan saya, karena setiap gap yang tertutup sama, yang disentuh sama shadow ya, ataupun ditutup dengan shadow, akhirnya dia menutup juga dengan body. Teman-teman, artinya oh berarti si emiten ini, contoh emiten atau dengan shadow, tapi suatu saat ternyata sama body ketutupnya, teman-teman, baru dia mantul lagi ataupun dia baru ke bawah lagi. Seperti itu ya. ASJT, ASJT ya. BBRM nanti kita bahas BBRM. BBRM udah masuk ya. BBRM. Dulu BBRM, OBKB. Oke, teman-teman ya. Sip ya, baru kita bahas lagi emiten teman-teman sekalian. Baik, teman-teman, kita masuk ke pembahasan pertama, ada MDKA ya. MDKA dari Bro Frans ya, Archie dan MDKA ya. Archie-nya saya taruh dulu Archie-nya ya. Archie. Kita bahas MDKA-nya dulu ya. MDKA sama MBMA ya, nanti kita bahas dari Bro Oka ya, Oka Mahardika sama Bro Fran Hutapea. Baik, untuk MDKA teman-teman, tanda penurunan di bawah semua teman, 1, 2, 3, 4 ya. Berarti bagus nih semua tanda penurunan di bawah ya. Nah, dia berusaha mau bikin support dulu, tapi dia meninggalkan jejak penurunan di angka 2730, teman-teman ya. Nanti biarkan dia bikin support dulu ya, karena dia banyak gapnya nih. Jadi tenang aja kalau ada gap seperti ini, teman-teman tenang aja, berarti dia akan ke arah sini. Ya, saya kasih tanggal, ganti rubah tanggal aja ya. 080226. Nah, ini adalah gap. Nah, di sini pun ada gap nih. Di angka 3040. Jadi, biarkan si MDKA ini membuat support dulu. Kan sudah mulai keluar nih dari MA20-nya yang di level sini nih. Nah, ini belum jadi support ya. Ini akan menjadi support ketika si candle sudah nembus MA10 lagi. Jadi kalau dia sideways turun sampai ke level 2740 itu masih posisi oke. Bahkan kalaupun ke angka 2700 untuk menutup gapnya itu cenderung bagus teman-teman ya. Nah, biarkan pair-pairnya dulu terpenuhi dulu. Nanti kalau mau ngambil ya, kalau mau ngambil upayakan MA10 di bawah candle menuju ke atas. Kalau target di mana masih tetap di angka 3600. Ya, ini target yang saya canangkan, sedikit lagi kemarin tersentuh, tapi karena belum biarin aja. Ini babak kedua ya, babak kedua selesai. Babak ketiga dong ini teman-teman ya. Ini babak ketiga teman-teman ya, karena babak kedua sudah selesai, sekarang babak ketiga dia lagi koreksi dulu. Kalau mau ngambil sabar dulu ya, karena MA10 belum ketembus dan berarti support belum terbentuk. Nah, perhatikan Bandar Poren lagi posisi turun dulu di sini nih. Saya punya target, nggak punya target lagi ya, bonus doang di sini MDK berarti. Kita cek di sini deh MDKA posisi sekarang di mana. Oh, sudah, dia itu sudah mulai di harga premium. Kenapa harga premium? Karena dari tengah ke atas dan ini bukan milik fundamental. Jadi ini milik seorang market maker ya. Jadi nanti sabar dulu, ini ke sini bonus teman-teman. Tapi kalau dia sudah gebrik di sini 3650 ya, saya pikir dia akan melanjutkan ke harga bonusnya di sini 4800 ya. Karena berdasarkan harga wajar tidak ada harga wajar untuk EPS ya. Itu artinya EPS-nya negatif. Ini yang menggerakkan bukan fundamental berarti kan ini.
Nah, sementara ini Bandar Foreign lagi jualan dulu nih. 29 Januari ya, sejak terjadi tragedi 2728 ya, dia terjadi penjualan yang sangat signifikan, bahkan bandar lokal pun jualan signifikan. Padahal bandar lokal itu masih ngambil ya, ketika foreign itu keluar, bandar lokal masih ngambil. Tetapi terdeteksi tanggal 6-nya itu domestik juga sudah mulai keluar si bandarnya, ada BK, AK, AT sama OD gitu ya. Yang ngambil siapa? XL, NI disinyalir di bagian pada retail gitu. Pada retail masih banyak duit ya. Tapi di samping itu ternyata KI sama YU juga sudah mulai masuk. Makanya sabar dulu untuk ngambil. Nah, Foreign kan sudah akumulasi, sorry, penjualan si AK YU juga jual nih. Kita cek sih Foreign tanggal 29 Januari ya. 29 Januarinya si Foreignnya BB yang berarti yang nguasain itu Bandar Foreign KW atau si BB ya 31 miliar. Perhatikan jualan teman AK, CC, BK jualan luar biasa ya sampai 292 ya. Berarti ini sebenarnya liquid teman-teman ya. Foreign jadi pilihan ini. Maka Foreign ini belum keluar semuanya. Nih kalau kita kumpulkan dari bulan Oktober itu, wah itu sangat banyak sampai ke detik terakhir itu di tanggal 28 Januari ya. Foreign itu masih ada barang. Nah ini yang nerima memang teman-teman kita, tapi sebagian ada YU, ada MG, gue masih punya barang nih. Bahkan XL aja urutan ke-6 gitu ya, ke-7 ya. Ke-6 ke-7, ke-7 kan. Nah MG aja masih di atas XL ya, YU juga masih bagus teman-teman. Artinya tidak ditinggalkan sama bandar lokalnya, tapi emang terakhir yang ngejual. Jadi sabar dulu ya kalau mau ngambil, biarkan yang masuk di bawah menuju ke atas, karena dia lagi bikin support dulu. Nah, ini kan area penurunan di angka 2.700. Lebih baik turun dulu ke sini deh, biar lebih bagus. Tapi kalau mau ngambil, upayakan nanti ngambil ketika yang masuk di bawah kanan menuju ke atas. Ini gap. Gap ini pasti kejemput, tenang aja. Ya, tenang aja. Tapi sekarang lebih baik sabar dulu untuk ngambil, sabar dulu ya. Bayarkan MA sebelumnya di bawah kanal kembali dan menuju ke atas. Karena Foreign lagi jualan dulu. Oke, teman-teman ya, lanjut ke emiten berikutnya ada MBMA. 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 Dari Brogomam ya. MBMA ya. Baru dibahas lagi, sorry teman-teman ya. MBMA lagi posisi turun dulu ya, tapi belum downtrend ya. Dia lagi mencari pijakan dulu nih berupa support ya. Cuman supportnya di atas MA 200, hati-hati ya di sini nih. 530. Nah, ini ada tanda penurunan di sini teman-teman. Dia berusaha lagi bikin support dulu ya. Biarkan dia bikin support dulu, yaitu ketika sudah melewati MA 20 dan si candle masuk lagi ke MA 10, maka di bawahnya akan menjadi support. Kalau mau ngambilnya bagaimana? Sabar sampai betul-betul nanti si MA 10-nya di bawah candle kembali. Ya, kalau belum di bawah candle masih di atas candle, potensi penurunan itu masih akan terjadi. Nah, ini ada gap kecil sekaligus tanda kenaikan, saya kasih di atasnya aja. Nah, ini area break-nya, teman-teman ya. Ini 5 kali sudah ditembus. Kalau tidak ditembus juga berarti area kuat ini ya. Bila mana langsung ditembus, target 935, teman-teman ya. Nah, ini targetnya ke 935. Tinggal dikit lagi padahal ya targetnya. Kalau tren masih bagus, masih uptrend, cuma dia ada tanda penurunan. Kalau mau ngambil sabar dulu, di sini pun ada gap. Ini gap sangat lebar, teman-teman, sini gap. Terus di atas pun ada tanda kenaikan di sini. Saya pikir kalau pas ini akan terjadi lagi. Tapi sabar dulu, kalau mau ngambil sabar dulu ya. Upayakan teman-teman ngambil ketika MA 10 di bawah kanan menuju ke atas. Kita bikin simpel aja. Untuk Foreign kemarin ada pengeluaran 3 hari, tapi hari terakhir ternyata si Foreign juga masih net buy nih. Sudah mulai net buy kembali ya. Tapi kalau mau ngambil sabar dulu ya. Nih di domestik ada si MG. Nah, CC 6 miliar, YU 2,9 walaupun ZPK keluar, tapi BKYU CC sudah mulai masuk. Cuma si AK doang yang keluar ya. Tapi CC itu broker bagus teman-teman ya, walaupun lokal teman-teman, tapi dia punya kemampuan bisa ngumpulin barang dulu, mengangkat harga dan jualan. Jadi si MBMA ini sudah mulai net buy si Foreign-nya. Tapi kalau mau ngambil sabar dulu ya, biarkan MA sebelumnya di bawah kanal lagi dan menuju ke atas. Nanti mungkin target bisa ditanda kenaikan aja 805, tapi kalau sudah break, targetnya di angka 940. Kalau kita cek MBMA, posisinya di mana? Nah, MBMA itu sekarang
sudah di bawah harga tengah, berarti cenderung sudah mulai agak sedikit murah lagi, sedikit murah. Nah, ini supportnya di sini ya. 531 supportnya sini lepas sini kan. Jadi jangan sampai jebol support apalagi jemaah EMA 200 ya. Makanya jangan ngambil dulu karena potensi ke supportnya ada, teman-teman ya. Soalnya si EMA sebelumnya menghadap ke bawah dan bandar lokal lagi jualan dulu nih. Berapa hari ini? 3 Februari ya. Tapi kalau kita cek hari terakhir ternyata tanggal 6 ya MG sudah mulai ngambil. Kalau kita cek di sini nih tanggal 3 Februari, kita cek 3 Februari deh. Siapa yang ngambil? Ternyata MG urutan kedua yang banyaknya PD. Ya, kajet juga sudah mulai ngambil walaupun YUA kan ini buat bandar foreign semua teman-teman ya. Tapi ngaku-ngaku sebagai domestik, artinya ini broker foreign tetapi KTP-nya KTP kecamatan. Nah, jadi kan ini sebenarnya broker mana gitu yang ngambil antara broker luar apa broker dalam gitu kan. Ternyata KTP-nya KTP kecamatan tapi broker-broker luar, broker foreign gitu kan. Berarti kan ada disarukan seperti halnya wah foreignnya keluar nih padahal masuk, foreignnya masuk nih padahal keluar gitu kan. Makanya sabar dulu teman, biarkan MA10 juga akan menuju ke atas. Oke, teman-teman ya, untuk MG juga sudah mulai masuk. MG ingat suka bikin yang namanya shadow, manfaatkan shadownya. Cek 15 menitan aja ketika MA10 juga akan menuju ke atas, teman-teman entry di situ aja. Oke, untuk MBMA seperti itu. Lanjut ke emiten berikutnya ada PGO, teman-teman ya. PGO punya nyangkut di angka 1236. 1236 gara-gara IHSG down kemarin katanya. PGO. PGO itu memang waktu di sini pun sebenarnya masih downtrend teman-teman si PGO ini ya. Cuman saya melihat emang MA2 lagi menuju ke atas. Jadi ini lagi enak-enaknya ke atas teman-teman ya. Di sini kayaknya ada orang-orang yang sudah mulai tahu teman-teman di saat tengah hasil ini. Makanya pas kejadian gitu kan saya kada jadi ke bawahin tapi langsung 28 dem gitu ya. Tapi dia sempat rebound kembali kan, tapi belum masuk lagi ke area MA10-nya. MA10 masih menghadap ke bawah. Gap sudah mulai tutup satu ya. Sip berarti ya. Nah, tinggal kita kasih di sini pun tanda penurunan sudah mulai ditutup ya dengan body. Nah, ini tanda penurunan lagi nih si ekor hijau. Nah, tunggu sampai dia masuk dulu ke MA10-nya teman-teman ya kalau mau masuk ya. Teman kita di angka berapa? 1236 ya, 1236. 1236 ada lepas sini ya. Sebenarnya mah 200 masih menuju ke atas teman-teman. Ini kalau berdasarkan harga wajar di angka 1035 sampai 1200. Jadi teman-teman itu beli di harga wajarnya di sini. Dan sekarang posisinya kan sebenarnya MA 200 masih menuju ke atas. Cuman kalau secara status teman-teman ya, mau dia menuju ke atas kabar baik. Tetapi ketika masih berada di atas posisinya kategorinya downtrend karena masih ada di atas gitu kan. Dia akan menjadi uptrend ketika sudah dijebol ataupun dibeli EMA 200-nya. Tapi berdasarkan isiannya, Bandar Foreign masih di dalam. Emang kemarin dia jualan di sini di Bandar Foreign 2 hari jualan, terus tanggal 4 tanggal 5-nya beli, ya tanggal 6-nya dia keluar. Jadi kalau kita gabungkan dari tanggal 28 Januari sebenarnya Foreign masih ada ya. Nih, YU masih ngambil 9,7, CC ngambil 7, JP ngambil 2. Artinya masih net buy ya, kalau kita gabungkan dari tanggal 28. Kalau kita cek tanggal 6-nya, memang JP akan keluar, BK sudah mulai masuk sedikit. Nah, kita gabung 3 hari deh, tanggal 4 ya. Tanggal 4-nya ternyata CC masih 2,6, pembuangan sedikit. Tapi MG keluar, MB Foreign keluar. YU BK itu masih ada di dalam. Nah, kita cek untuk lokalnya. Setelah dia jualan, diambillah sama lokal dari mulai tanggal 4 Februari. Nah, 4 Februari lokal sudah mulai ngambil NI, CCYP, ya YU, mungkin YU teman-teman ya, AZ, ya AT sudah mulai ngambil. Teman-teman kita pada keluar di atasnya MG pun pada keluar. Kalau kita cek hari terakhir tanggal 6, ternyata LG sudah mulai masuk walaupun sedikit. Maka sabar dulu. Biarkan nanti MA10-nya berada di bawah candle kembali. Karena di sini ada potensi penurunan ketika MA10 masih menghadap ke bawah. Nah, itu gap, gap pertama kan sudah dilalui, tinggal gap yang kedua di sini. Target saya masih tinggi PGO di sini nih. Target gap 1500. Sama nanti target kedua nih, target 2 kali berarti di sini teman-teman nih.
Ini 3 kali, ini 2 kali. Berarti teman-teman ke level sini juga sudah mulai bagus. Ya teman-teman yang nyangkut 1.200 saya pikir masih oke, teman-teman ya. Masih di harga wajarnya. Kita tunggu aja laporan keuangan tahun 2025 kuartal 4-nya ya. Nah, 1.200 itu masih di bawah harga tengah. Artinya teman-teman masih di harga berdasarkan pundacat masih di harga di bawah harga wajar. Artinya teman-teman masih agak murah sedikit ya, karena harga murahnya di angka 700. Sedangkan di sini kan sudah mulai di hari. Emang sih sudah jebol support di sini teman-teman ya. Nih supportnya dijebol. Cuman dia mau bikin support yang baru di sini. Makanya dia sudah sedikit lagi menyentuh MA 10. Biarkan MA 10 menghadap ke atas dan ini akan menjadi support nanti di sini. Tapi ingat walaupun ini menjadi support menjadi tanda penurunan juga. Kenapa? Karena si ekor merah kenapa? Dia bikin gap kan close kemarin di sini 1025 tiba-tiba open 1050 artinya meninggalkan gap di sini. Artinya kalaupun turun ke level sini pas banget nggak jadi masalah sebenarnya ya. Karena di sini area penurunannya. Oke, teman-teman pegang karena berdasarkan statusnya masih kasus downtrend. Kenapa MA 200 masih berada di atas? Tapi kabar baiknya MA 200 menghadap ke atas, artinya sedang akan up. Tinggal di break aja, cuma kemarin kejadiannya semua saham turun ya dirontokkan dulu ya. Bandar Poren padahal masih ada di dalam dan bandar lokal sudah mulai ngambil kembali. Smart Money pun masih ada di dalam, teman-teman ya. ADI sekarang ya. ADI ya. ADI. ADI sama PPRE nya kita taruh dulu ya. PPRE udah masuk ya, tinggal dibahas aja nanti ya. ADI dulu ya. Dari Bro Mariam Ghazali ya. Sore kembali bahas PPR dan ADI, terima sama-sama. Nanti kita bahas PPRE-nya. Oke, ADI juga kena teman-teman ya, dia meninggalkan gap yang sangat luas sekali di sini. Nah, ini gap nih teman-teman, ini gap harus ketutup dulu nih enak teman-teman. Ya, soalnya lebar banget teman-teman ya. Sini juga gapnya ketutup kemarin gitu ya. Sekarang meninggalkan gap lagi di sini gitu ya. Pun gap turun, nah ini juga meninggalkan gap lagi di sini nih. Ini banyak gapnya teman-teman, makanya belum stabil nih. Jadi kalau dia nih nanti gap untuk kenaikan, di sini gap untuk penurunan ya. Jadi kalau dia turun ke bawah lagi, sebenarnya bagusan turun ke bawah dulu teman-teman si apa namanya? Si emiten ini. Tapi walaupun turun ke bawah kan masih di atas MA 200. Artinya trennya masih posisi bagus, teman-teman ya. Di sini dia meninggalkan gap up, di sini meninggalkan gap down. Lebih baik turun dulu makanya. Nah, ini sudah menjadi support, teman-teman ya. Ini sudah menjadi support. Yang penting dia tidak jebol area 7.400 karena kan dikit lagi menyentuh MA 200. Kenapa? MA 200 itu nggak boleh ataupun break karena status sudah mulai downtrend. Nah, MA 200 masih menghadap ke atas, masih bagus lah, teman. Cuman kabar kurang baiknya apa? Foreign lagi jualan. Makanya kalau dia diturunkan ke level 7.600 sangat baik satu untuk menutup gapnya. Ya mungkin Foreign akan ngambil lagi di level sini. Mudah-mudahan gitu ya. Yang penting dia tidak jebol support, tidak jebol MA 200-nya. Jadi masih aman. Jadi walaupun ditinggalkan turun ke angka 7.600 itu masih posisi oke. Dan soalnya dia akan kembali lagi ke atas karena akan menyebut gapnya di sini gapnya. Ya, ini target dividend trap teman-teman. Sudah kecapaian sih ya berapa kali nih si AD ini 1 kali ya. Nah, ini harus dikasih tanda 1 kali teman-teman. Ini 2 kali, nggak 3 kali, pas keempat kalinya kalau sudah ditembus area kuatnya, maka dia akan melanjutkan ke harga berikutnya. Nah, target utama di angka 10.000 ini belum sampai ke sini teman-teman ya. Jadi ini pembahasan pertama dan belum sampai ke 10.000. Jadi target saya itu AD 10.000. Cuman tetap ya teman-teman harus yang namanya perjalanan itu ya harus dinikmatin. Model terjadi tragedi seperti ini, teman-teman nikmatin sebagai bukti perjalanannya. Selagi MA2 masih di bawah, itu masih posisi uptrend. Nah, kita lihat nih siapa sih foreign yang keluar teman-teman ya, tanggal 29 Januari. 29 Januari foreign keluar. Siapa yang keluar? Kita cek. Nah, YUBK, AKZ, PCCBP, broker keren semua yang keluar. Yang dari bawah cuma si PD doang. Nah, bandar lokal pasti yang dari bawah siapa? LG BB. Ya, walaupun BB foreignnya keluar, BB lokalnya nampung.
Nah, kita cek nih siapa yang nabung dari mulai tanggal 13 Januari. 13 Januari. Nah, ternyata LG sama RF sama BB yang nampung. Silahkan jualan, saya tampung. Nah, berarti masih banyak duit nih si LG sama si RF sama BB, teman-teman ya. Makanya harganya dipertahankan. Makanya kalau dia pun jatuh ke level 7.600 itu masih posisi baik-baik aja sebenarnya. Kenapa? Satu, menutup gapnya, yang kedua dia tidak jatuh daripada MA 200-nya. Jadi sangat baik sekali kalau dia jatuh ke 7.600. Ya, asal jangan lebih aja, lebih daripada support ataupun MA 200-nya. Karena kalau sudah jatuh dari situ ya downtrend kembali. Bisa-bisa dia jebol support kembali di sini. Ini sudah menjadi support nih karena sudah jebus MA 10-nya di sini nih. Nah, ini kan jadi support ya. Oke, AED tepat targetnya di angka 10 ribuan. Tapi kalau teman-teman bersyukur silahkan bisa ke angka 8.700 ataupun ke 9.750. Karena foreign lagi jualan dulu sekarang. Kalau tren masih bagus, masih uptrend. Lanjut ada CTRA ya. CTRA kita cek. Dari Julius Chen ya, CTRA. Bro Julius, makasih ya selama memberikan support terbaiknya ya. CTRA status downtrend, MA 200 berada di atas ya. Kemarin dia jebol support nih, tapi dia sudah bikin support yang baru. Kita hapus dulu ya support yang lamanya. Sama aja soalnya di sini teman-teman ya. Biar lebih terang aja, di sini kan kosong jadi enak kelihatannya. Nah, dia sudah menjadi support. Kenapa? Karena sudah ngebreak MA 10-nya. Tetapi perhatikan MA 10-nya masih menghadap ke bawah. Ini tanda penurunan di jebol ya. Masih menghadap ke bawah. Nah, syarat dari saya itu kan kalau mau ngambil MA 10 di bawah candle menuju ke atas. Ini masih menuju ke bawah. Jadi kan dia punya candle panjang nih sama tanda penurunan. Nah, sebenarnya kalau yang begini teman-teman ya, walaupun dia turun ke level 805 sebenarnya masih baik untuk menutup gapnya gitu, gap kecilnya berupa seekor merah. Tapi kalau dia jatuh lagi teman-teman sampai ke angka 825 yang penting tidak jebol candle yang agak panjang dikit ini cenderung bagus. Terlebih lagi ya kalau dia dinaikin dari harga penutupan. Nah, jadi MA sebelum menghadap ke atas karena dia meninggalkan gap di sini kecil nih, ini gap kecil. Nah, gap kecil ini juga ditandai sebagai tanda kenaikannya. Kenapa? Karena ada gap. Nah, gap itu walaupun kecil suka ketutup, teman-teman ya. Nah, ini semuanya tanda kenaikan semua. Karena target saya itu di atas MA 200 di sini nih. Nah, 995 target CTRA ini. Kemarin Forex sempat keluar dulu nih ya di sini nih. Tapi pas tanggal 30 Januarinya ternyata Forex sudah masuk kembali terlepas daripada berita apapun ya. Tanggal 30 Januari Forex sudah mulai ngambil siapa yang masuk AK, BB, BK di broker keren KCTU semua. Walaupun terakhir si Bandar Forex memang keluar ya. Tapi perhatikan yang ngambil siapa, BB masih ngambil, AK masih ngambil, BK tidak ngambil ya. Ngambil tapi keluar lagi gitu. Tapi BB sama AK cenderung ngambil. Biarkan EMA sebelum menghadap ke atas dulu teman-teman ya kalau mau ngambil dan waspada ini supportnya. Jadi kalau jebol 790 itu supportnya teman-teman ya. CTRA kita cek di sini. Ya masih di harga tengah ke bawah, masih sedikit agak murah. Memang standarnya itu di angka 897. Jadi kalau dikasih ke level 723 itu bonus teman-teman. Ya, kemarin sempat dikasih bonus kan ke sini. Dinaikin ke harga tengah. Nanti ke harga tengah itu kalau sudah break ya targetnya di atas. Tapi untuk saya sendiri targetnya di angka 995 dulu ya. Ada sampai ke atas teman-teman. Sampai ke level 1200 gitu ya. Nah ini harga wajarnya berapa? Kita pindah-pindahkan dulu. Nah di angka 1300 nih. Harga wajar berdasarkan kuartal 3 itu 1300. Jadi sangat wajar sekali kalau saya menarikkan ke angka 1200. Bahkan yang terdekatnya 995. Oke, teman-teman ya, foreign masih ada di dalam walaupun kemarin ada pembuangan. Bandar lokal juga sudah mulai masuk kembali nih di sini nih. Nah, tanggal 2 Februari kita cek deh, 2 Februari dulu ya, bandar lokalnya siapa yang masuk. Nah, DRLG masuk, teman-teman ya. CC masuk, CD masuk, AK. Ini bahkan AK foreign pun yang sebagai domestik KW ya, yang KTP-nya KTP kecamatan pun sudah mulai masuk, teman-teman ya. Tanggal 6
Memang teman-teman kita pada masuk gitu ya, HP keluar, YO tapi masuk. Tapi kalau kita gabungkan ternyata LG itu masih ada di dalam. MG sudah mulai nitip 1000 lot. Tunggu sampai MA10 menghadap ke atas, kalau mau ngambil ya. Ingat ya di sini dia sudah bikin support, jangan jabes di bawah support. Wah, sini di bawah support kan turunnya lumayan. Oke, teman-teman, CTRA area aman 820 masih aman sampai ke level 810 itu masih aman. Kalau mau ngambil tunggu MA10 menghadap ke atas dulu karena sekarang ya kita belum stabil. Tapi poren masih ada di dalam, bandar lokal pun baru masuk kembali. Kalau poren mah kalau dihitung-hitung dari mulai bulan November teman masuknya. Sini ada pembuangan tapi ngambil lagi. Ini poren sangat berpengaruh di sini. Perhatikan ketika poren ngambil terjadi kenaikan kan. Oke, kita tunggu kuartal 4-nya. Siapa tahu harganya lebih mahal lagi untuk kuartal 4-nya atau harga wajarnya di atas harga wajar kuartal 3, tapi tetap target 1.200 dulu di bawah harga wajar si CTRA ini. Ya. Sip ya untuk CTRA walaupun statusnya downtrend tapi sudah mulai menghadap ke atas. Tinggal di break aja, break teman-teman ya. Dia tidak jatuh daripada MA200, saatnya dia uptrend. Lanjut ke emiten OPMS ya. OPMS. OPMS-nya lagi dari Bro Hafiz, Bro Rudi OPMS. OPMS sama INDX ya. INDX-nya udah masuk belum? Udah masuk ya, tinggal dibahas aja. Kita bahas OPMS-nya dulu ya. Ya, OPMS tanda penurunan dijebol, teman-teman ya. Posisi MA10 berada di atas, artinya sedang terjadi penurunan, tapi bukan downtrend karena downtrendnya masih di angka 102. Perhatikan 102-nya masih menghadap ke atas. Posisi sekarang sedikit lagi menyentuh supportnya. Ya, dia tidak mampu bikin support di level sini, akhirnya sedikit lagi menyentuh support. Nah, bagi teman-teman yang mau ngambil, sabar dulu. MA10 masih berada di atas. Nanti kalau sudah mulai di break, nah MA10-nya sudah mulai menghadap ke atas, teman-teman bisa entry di situ. Ya, ini supportnya dikit. Kalau support kan tidak saya kasih tanda, teman-teman. Hati-hati supportnya kejebol ya, karena dekat MA200. Ini saya kasih tanggal yang baru deh untuk area gap kecil di sini ya. 080226. Ini ada gap kecil sebagai tanda kenaikannya. Nanti target satu kali sudah disentuh 310, targetnya masih sama di sini. Ini sebagai tanda kenaikan aja di sini teman-teman. Kalau mau ngambil sabar dulu ya, biarkan yang masih bawah kadang menuju ke atas. Karena trennya masih bagus, masih uptrend. Cuman bandar lokal baru ngambil sedikit lagi di sini. Kita cek bandar lokalnya deh. Dari mulai tanggal 28 Januari. 28 Januari. Nah, domestik masih ada siapa nih? Oh, si kakak saya kurang suka dengan si kakak teman-teman. Walaupun dia memang bagian daripada market maker ya. AI ya sudah mulai masuk. MUGR AG gue sudah mulai masuk. Teman kita pada keluar. Nah, makanya kalau teman kita pada keluar tunggu ya sampai betul-betul MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Kita cek hari terakhirnya tanggal 6. Ya masih keluar teman-teman kita AG sudah mulai masuk. Tapi sabar dulu ya. Biarkan MA10 di bawah kanan menuju ke atas karena masih dalam proses penurunan. Sedikit lagi kalau jangan sampai jebol support gitu ya. Karena di sini gapnya sudah ketutup, sudah mulai bagus nih. Nah, Foreign bagaimana? Sedang melakukan penjualan atau distribusi. Kita cek dari mulai tanggal 29 Januari. Nih, 29 Januari kita cek ya. Foreign ada si AK ya 5,8 ribu lot yang jualannya sedikit, berarti masih ada barang teman-teman si AK ya 71 juta pada yang kecil teman-teman. Hari terakhir AK masih masuk, masih keluar 3.000 teman-teman. QA sama siapa yang masuk. Jadi sabar dulu ya. Walaupun trennya masih bagus, bandar lokal masih ada di dalam, Foreign lagi keluar dulu, sabar dulu. Walaupun si AK masih punya barang. Sabar dulu sampai betul-betul MA10 di bawah kanan dan menuju ke target masih sama di angka 314. Tapi teman-teman nanti perhatikan area sini 167. Bila mana 167 berhasil di break teman-teman ya, terus dia turun tidak melewati supportnya, maka dia akan melanjutkan kenaikan. Tetapi kalau di level sini aja tidak mampu,
malahan sama shadow terus dia jebol support, waspada penurunan MA2 sebagai garda terakhir untuk status up-nya. Jadi downtrend. Lanjut ada era namanya. Era Jaya. Ini sebenarnya milik Konglo ini teman-teman, anaknya Konglo di sini. Sukses 1974. Terima kasih sama mana saya juga era baik sama Mapai. Baik era udah ya. Buyback lagi buyback sampai April tahun 2026 lagi buyback, wajar kalau dia di sideways kan teman-teman ya. Kalau lagi di sideways kan cenderung benar teman-teman ya. Kenapa kan kalau nge-buyback mah harus jangan lima harga mahal teman-teman ya. Nanti kalau sudah selesai buybacknya 390 sebagai tanda penurunan yang baru, status downtrend. Kenapa downtrend? MA 200 berada di atas. Tapi yang bagusnya apa? Dia posisi menuju ke atas. Nah, ini sudah menjadi support nih, jangan sampai jebol support lagi dan ini gap. Nah, ini gap teman-teman, ini gap nih. Ini pasti nanti ke tembus teman-teman gap ini. Kenapa di sini? Kita hapus aja. Nah, ini nanti tanda penurunan di sini 390 juga ada gap kecil nih. Nah, gap penurunan nih, teman-teman ya. Waspada ya, kalau dia turun ke sini masih oke-oke aja sih teman-teman sini. Kalau dia turun ke sini masih oke-oke aja karena masih ditahan di atas supportnya. Nah, sekarang pun dia menunjukkan jejak kenaikan sebenarnya 418. 418 kan dia open close 418 tiba-tiba dia opennya di angka 410 ya. Jadi meninggalkan ruang di sini teman-teman. Tapi kita satuin aja di sini. Itu ada gap yang sangat lebar sekali. Nah, pasti ini ketutup. Nah, lagi proses buyback teman sampai bulan April teman-teman ya. Jadi kalau dia sideways di level-level sini aja nggak jadi masalah. Apaan mulai uptrend ya ketika dia sudah jebol MA 200 atau break MA 200-nya. Target kemana si era ini yang terdekatnya saya punya di angka 486 dan target utamanya ada di babak kedua ini teman-teman. Babak kedua targetnya di sini. 565. Ini target yang saya canangkan untuk si era. Kalau sekarang status lagi downtrend karena MA2 sudah di atas, tetapi perhatikan teman-teman yang sudah bikin support jangan sampai jebol support ini. Nanti sabar aja kalau dia turun ke level 398 masih aman. Yang penting dia tidak jebol area 390. Ini gap yang sangat lebar di sini. Apakah dia akan menutup gap ini? Itu akan lebih baik kalau dia nutup level sini dulu. Kenapa? Karena keterangannya gap lebar, artinya kan gapnya sangat lebar sekali, itu harus ditutup. Nah, berdasarkan pungutannya, bandar lokal, bandar foreign keluar. Ya, kita cek nih bandar lokal siapa yang keluar ya 26 Januari. 26 Januari, foreign siapa yang bandar lokal ya, aneh BMG ya CP keluar. Tapi yang nambung siapa nih broker bagus LGKI. Makanya santai teman-teman, dia itu sembari dibuang barangnya tapi ada yang nerima ya. Mungkin dia pakai itu kan pakai broker LG berarti LG lagi nerima. Jadi si bandar lokal, bandar eranya ini ngebuang, LG yang bagian buybacknya sudah mulai ngambil. Sejak dimerahkan sudah ngambil 26,8 miliar. Ini targetnya 150 miliar teman-teman. Artinya kan ini masih berapa persennya teman-teman ya, belum sampai 50%. Justru ada si KI, ada si AK, ada si AJ. Cenderung walaupun dibuang sama market maker si eranya, ternyata ada yang ngambil broker sebagai pemilik emitennya, ngambil sendiri dengan LG. KI sama si AK. Ada broker luar berarti kan, broker dalamnya masih MG sama si JP. Foreign, kita cek dari tanggal mulai 28 ya. Ada pembuangan, siapa yang ngebuang? KZYUCC. Tapi nerima TP sama C. Tapi pembuangan lebih banyak daripada penerimaannya, malah lagi distribusi dulu, sabar dulu. Biarkan MA10 di bawah kenal lagi dan menuju ke atas. Selama MA10 masih menuju. Tapi ingat ya, karena posisi lagi downtrend walaupun ke atas lagi posisi buyback. Ya biasanya kalau buyback itu biasanya harganya tidak kemana-mana dulu. Jadi nanti dibatasi antara 434 ataupun di angka 390 sampai kuis. Nah, seperti itu ya. Naik dia turunin lagi, naik turunin lagi. Nah, dia punya standar untuk harga buyback. Oke teman-teman ya, sebenarnya buyback itu mungkin di kiri ya, kalau foreign pengen keluar gitu ya, tidak ada yang nampung ya udah buyback aja sembari foreignnya keluar, si emiten punya barangnya, nanti kalau foreign masuk lagi dikasih barangnya teman-teman ya.
Gitulah teman-teman ya. Namanya juga hukum dagang. Kan semua jual beli saham. Oke, teman-teman untuk share seperti itu ya. Sabar dulu. Mana masih ada gap yang sangat lebar di sini. Saya pikir kalau dia kesini lagi akan lebih bagus lagi. Toh statusnya masih downtrend juga gitu. Era sudah sekarang mapa. Mapa. Dari Bro Arif. Bahas mapa masuk bagus sekarang apa nunggu dulu? Mapa. Nah, sudah mulai uptrend nih, teman, sudah mulai bagus nih. Nah, ini tanda penurunan saya bikin di sini ya. Nah, itu tanda penurunannya sudah mulai bagus. MA10 sudah kemarin di sini MA10 bahkan menuju ke atas, sekarang MA200 menuju ke atas. Artinya sudah mulai terjadi uptrend, teman-teman di sini ya. Tanda udah lama nih. Si Mapa nggak dibahas nih. Nah, ini target kenaikan 1-2 kali ya di sini nih. 2 kali. Nah, berarti ini area kuat nih. Kalau area kuatnya sudah mulai dijebol ataupun di break, saatnya dia trennya, karena sudah mulai uptrend kan sekarang kan, trennya sudah mulai bagus ya. Kalau tidak ada halangan rintangan, teman-teman ya, tidak ada lagi gangguan dengan berita-berita MSCI lagi gitu ya. Saya pikir target yang terdekatnya dia akan 855, MA2 harus menghadap ke atas, tapi ingat sama aja teman-teman ya. Walaupun lagi posisi bagus uptrend, ingat ini adalah supportnya. 620 dan ini garda terakhir seperti biasa, jangan sampai jebol garda terakhirnya. Kalau turun ke sini masih aman, 680 masih aman. Nah, di sini ada support sekaligus tanda penurunan, ada gap kecil 645 masih posisi aman walaupun sudah jebol teman-teman. Tapi yang pasti sih yang penting tidak jebol MA200 itu masih posisi bagus. Makanya garda terakhir itu yang saya bilang MA200. Kalau MA2 sudah mulai jebol waspada aja teman-teman. Terlebih lagi ketika supportnya di bawah garda terakhir ya. Jebol sini ya bisa ke level 595 lagi, bahkan bisa ke level 520 lagi teman-teman. Sekarang MA200 menghadap ke atas sudah mulai bagus. Gak ada tragedi aja di sini teman-teman. Nah ini mapa ini ternyata dibuang sama bandar foreign, tapi diambil atau dimaaf harga sama bandar lokal. Perhatikan sini bandar foreign cek dulu ya dari mulai tanggal 19 Januari. Saya cek 19 Januari itu foreignnya betul-betul disikat habis teman-teman ya. Jadi mumpung ada yang nerima bandar lokal yang langsung dibuang. Ya UTPB KCC KJ dibuang semuanya ya. Ini yang nerima foreignnya cuma seuprit. Nah bandar lokalnya yang nerima nih dari mulai tanggal 22 Januari. 22 Januari. Nah, ternyata si BB yang nerima. BB memang kekuatan besar. AK Poren yang nyaruh sebagai lokal juga nerima. Artinya tidak sepenuhnya Poren itu masuk. Cuman yang masuknya pakai broker AK tapi terdeteksi sebagai domestik ya karena KTP-nya KTP lokal. Intinya lah mereka-mereka juga lu tampung dulu deh. Jadi ada bagian ngeluarin, ada bagian nampung teman-teman. Broker yang nabungnya bagus BB teman-teman ya. Nah, si KI pun sudah mulai masuk, YU masuk, teman-teman. Walaupun di porennya keluar kan. Nah, kita cek deh terakhir, transaksi terakhir tanggal 6. Ternyata teman kita ada yang keluar, IP keluar, YB keluar, nggak jadi masalah YB keluar. Tapi MG sudah mulai masuk dikit, AO sudah masuk dikit. Yang kasih target tinggal break ini doang. Target nanti di sini 855 sampai nanti ada target di angka 1050. Ini untuk si mapa. Kalau posisinya MA2 sudah menghadap ke atas, saya pikir sih sudah mulai uptrend teman-teman. Nah ini harga wajarnya 700 teman-teman. 768 sama 1050. Kalau yang 768-nya sudah tercapai. Di sini kan 795 sama ke angka 815. Tinggal ngejar yang 1050-nya teman-teman. Mungkin ya jangan terlalu tinggi, bisa ke angka 855 ataupun nanti ke 1000 silahkan aja di sini target. Ya, ke atas ada nggak? Bonus aja lah ke atas teman-teman. Yang penting sesuaikan dengan kondisi dan situasi. Yang terpenting gini nih, kalau teman-teman ke 1000 harus sabar. Kalau teman-teman bikin syukur, yang terdekat aja. Itu saran dari saya, teman-teman, untuk Mapa ini. Posisi si Mapa di mana si Mapa nih? Mapa. Ya terlepas dari berita apapun teman-teman ya, secara TA aja. Ya sudah mulai harga premium ya. Mapa sudah mulai harga premium. Kenapa? Tengah ke atas. Udah simpel gitu teman-teman. Oke, pasti bagus ya. Jangan sampai jebol support aja sama MA 200 ini.
MA2 sebagai gerakan terakhir ya sebagai support. Smart money pun sudah mulai masuk. Bagus, teman-teman. Tinggal break ini aja nih. Kalau sudah break saya pikir yang terdekatnya silahkan di 775 ataupun ke angka 855 ya. Atau 850 aja sudah cukup teman-teman. Nah, saya pikir sudah dulu teman-teman ya. Untuk mapa seperti itu. Kita bahas untuk coin. Coin dari Banyu Biru ya. Coin, kita cek coin. Coin ya. Turun dulu teman-teman, lagi turun dulu, sudah lepas daripada harga tengahnya, masih ada peluang ke harga atap lagi. Nah, sekarang lagi turun dulu, jangan coba-coba masuk. Bila mana MA10 masih berada di atas, jangan coba-coba masuk. Karena potensi penurunan masih akan terjadi. Sabar aja dulu, biarkan MA10-nya berada di bawah kena. Kalau teman-teman punya emiten yang turun seperti ini, ceknya 15 menitan teman-teman ya untuk ngambil sebentar doang. Kapan mulai ngambil? Ketika MA10 sudah mulai berada di bawah candle, dan ingat MA10 menghadap ke atas, tapi targetnya jangan jauh-jauh ya, ke gapnya aja di bawah MA200 di sini ya. Tapi waspada teman-teman, harus bikin stop loss. Jangan sampai enggak stop loss, karena ini kedalamannya belum diketahui sampai mana. Yang saya tahu itu ya di sini aja sementara ini di angka 1750. Bahkan kalau jebol berapa tadi 1750 masih menanti di angka 1490 sama di angka 1200. Tuh bahkan ke angka 595 pun saya masih punya tanda penurunan ya. Ini berupa gap awalnya tuh ya. Sampai ke angka 179 malahan teman-teman gapnya itu ya. Perjalanannya panjang, makanya ini sudah jebol support teman-teman ya. Terus ininya gap semua, makanya sabar dulu untuk ngambil, biarkan MA10 di bawah kena lagi menuju ke atas, atau nanti teman-teman tunggu konfirmasi MA200 ya. Artinya setelah 200 harian ketahuan kan dia posisinya di mana, apakah MA200 di atas atau di bawah. Kalau di atas cenderung dia lagi downtrend, kalau di bawah masih posisi uptrend. Nah, tapi kita utamakan dulu yang ini dulu, MA10 dulu ya. Bila mana MA10 masih berada di atas, tandanya dia masih posisi ada penurunan. Sebelum MA10 menghadap ke atas dan di bawah candle masih ada potensi penurunan. Terlebih lagi Banaloka kemarin buangan terakhir di sini. Ada LG, MG, YB buangan. Yang nerima siapa? Teman-teman kita. Terus Foren bagaimana? Foren ikutan juga jualan. BKCC. Yang nerima XC, Foren. Ya, KI memang ada nerima. Tapi secara TA, MA10 masih menghadap ke bawah, masih ada potensi kenaikan. Kalau pingin teman-teman istilahnya buru-buru masuk, cek 15 menitan aja. Pas MA10 di bawah menuju ke atas masuk, tapi ingat jaraknya ataupun targetnya di bawah MA200 aja. Tapi resikonya, teman, jadi kalau turun langsung cepat cut loss, karena potensi penurunan bisa ke angka 1400, bahkan ke angka 1200 lagi. Bahkan di bawah pun kalau masih MA10 masih berada di atas, potensi penurunan bisa ke angka 800, bahkan di lebih lagi. Karena posisinya sekarang sudah di tengah ke bawah, walaupun sudah murah, jangan coba-coba masuk ketika MA10 berada di atas untuk day trade-nya. Karena potensi penurunan itu masih terjadi. Oh, ini harus di atas nih. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk si coin, teman-teman ya. Banaloka Foren keluar, Smart Money sudah mulai masuk ya, tinggal tunggu. Smart Money pun kalau masuk, teman-teman ya, kalau tidak didukung dengan dua lagi antara Banaloka sama si Foren, dia masih menunggu aja. Mungkin nanti ada kenaikan sementara lah, teman-teman ya. Mungkin dia bisa ke level sini nih ya. Ke level sini kan ini gap juga sama, ini juga gap juga sama. Ya. Karena kan kenapa jadi gap? Dia close di angka 2110, tapi pas dia open besoknya di angka 1950, berarti kan meninggalkan gap di sini. Artinya dia punya gap. Nah, gap ada salah satu target. Bahkan gap ke bawah, gap ke atas itu akan menjadi target. Nah, gitu ya teman-teman untuk si koin. Semua koin babak pertama sudah selesai ya. Di sini tinggal babak kedua semua di sini teman-teman. Nih, ini babak kedua ya. Jadi saya namain ini proyeknya babak kedua.
Tapi saya belum menentukan target teman-teman ya. Hanya tanda-tanda kenaikan aja. Artinya emiten ini sudah 2 kali dibahas sampai ke sini. Nah, di sini kan. Udah sip sampai sini. Oke, teman-teman, untuk sementara gitu dulu ya. Nanti kita bahas lagi untuk emiten teman-teman yang lain. Sekian dan terima kasih. Ciao.